Di tengah heningnya malam dan gelapnya hutan Pulau Malungkat, 5 sosok bergerak perlahan menembus semak belukar. Topan, Dot, Robbie, Peot, dan Kona terus melangkah. Tubuh mereka letih, namun tekad mereka belum padam. Tujuan mereka hanya satu, menemukan Pak Rungkat. Sudah 2 hari mereka menyisir pulau itu, namun tak satu jejak pun ditemukan. Yang ada hanyalah bayang-bayang, bekas tapak kaki yang tak jelas arahnya, dan suara-suara aneh dari balik pepohonan yang membuat bulu kuduk berdiri. Apa mungkin dia sudah... Bisik Dot, ragu. Topan menggeleng, wajahnya keras. Belum, Pak Rungkat bukan orang biasa. Mereka semua tahu itu. Tapi tak ada dari mereka yang tahu seberapa dalam misteri di balik nama itu. Sementara itu di sisi lain pulau, Pak Rungkat berlari terseok-seok, napasnya memburu. Tubuhnya penuh luka, bajunya compang-camping, dan wajahnya penuh goresan ranting dan darah kering. Di belakangnya, suara-suara suku pemburu semakin dekat. Mereka meneriakkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti, dengan tombak dan gada di tangan, siap memburu mangsanya. Tapi Pak Rungkat bukan pria sembarangan. Dia bukan hanya buronan. Dia adalah legenda kelam, anggota lama dari geng paling ditakuti di masa lalu, Mata Iblis. Bang Jack, yang selama ini dikenal sebagai sosok keras dan tak terkalahkan, ternyata menyimpan satu ketakutan terbesar, Pak Rungkat. Di mana lalu mereka berada di sisi yang sama, di bawah geng Mata Iblis. Namun ketika geng itu dibubarkan, setelah pengkhianatan internal, semua anggotanya diburu. Jack berhasil kabur dan menyembunyikan identitasnya. Tapi Pak Rungkat menghilang, dianggap mati. Kini, mendengar kabar bahwa Rungkat masih hidup, ketakutan lama pun kembali menyergap. Wajah Jack yang biasanya datar kini, pucat ketika mendengar nama itu disebut oleh salah satu informan yang lolos dari ledakan, Copper Bomb. Lo yakin dia hidup? Tanya Jack dengan suara parau. Informan itu mengangguk. Dia dikejar suku di pulau itu, tapi belum mati. Jack meneguk ludahnya. Kalau dia selamat, kita semua dalam bahaya. Sementara itu di tengah hutan, Pak Rungkat bersembunyi di balik pohon besar. Ia tahu suku itu tidak menyerah begitu saja. Mereka bukan hanya lapar darah. Mereka marah karena rahasia mereka terancam terbongkar. Sebagai mantan anggota Mata Iblis, Pak Rungkat memiliki pengetahuan tentang jaringan-jaringan gelap yang bahkan pemerintah pun tak mampu sentuh. Tapi dia sudah muak. Dia hanya ingin pergi dari dunia itu. Namun pulau ini dan misi Dewi menyeretnya kembali ke dalam neraka. Topan dan timnya menemukan bekas perkemahan kecil. Ada sisa makanan dan darah di tanah. Ini baru, kata Kona. Piot mengangguk. Mungkin semalam. Tapi di antara dedaunan, Robbie menemukan sesuatu. Sepotong kertas, lusuh dengan tulisan samar. Jangan percaya siapapun. Mereka semua bagian dari rencana. Ini tulisan Pak Rungkat, bisik Dot. Mereka semua saling menatap. Benar, pria itu masih hidup. Tapi di mana? Malam ketiga mereka memutuskan berpencar. Topan dan Dot ke barat, Robbie dan Kona ke utara, Peot berjaga di camp. Tapi hanya Topan yang mendekati kebenaran. Di lereng curam, dia melihat siluet tubuh seseorang berjalan pincang, tubuhnya terseret. Ia mengikuti diam-diam, lalu akhirnya mendapati sebuah pemandangan mengerikan. Tubuh-tubuh suku berserakan, sebagian hangus terbakar. Di tengahnya berdiri Pak Rungkat memegang obor dan sebilah parang berlumur darah. Topan mendekat dengan hati-hati. Pak Rungkat menoleh perlahan. Wajahnya penuh luka, tapi matanya masih menyala mata pemburu. Kau datang juga, Topan. Suaranya serak. Saya pikir Bapak sudah mati. Pak Rungkat menyeringai. Banyak yang berharap begitu, termasuk Bang Jack. Topan terhenyak. Bapak tahu tentang dia. Rungkat tertawa pelan lalu melangkah mendekat. Dia pikir bisa sembunyi dari masa lalu. Tapi tak ada yang bisa lari dari dosa. Sementara itu Dewi dan komplotannya tak pernah sempat merayakan kemenangan. Koper yang mereka rampas dari Topan meledak ketika dibuka. Hanya satu yang selamat, Jack. Tapi dia tidak melihat itu sebagai kemenangan. Baginya, ini peringatan. Dia masih hidup. Gumam Jack di lorong gelap penjara yang berhasil ia rusak untuk kabur. Jack kini berada di luar, dalam pelarian. Tapi kali ini, bukan dari polisi, melainkan dari bayangan Pak Rungkat yang terus menghantuinya. Dia tahu waktunya tidak banyak. Dan di pulau itu, Rungkat tak berniat untuk kembali ke dunia lama. Dia hanya ingin menyelesaikan satu hal, memburu sisa dari pengkhianat-pengkhianat gengnya, satu persatu. Keesokan paginya, Dot, Robbie, Peot, dan Kona berkumpul di camp dengan Topan dan Pak Rungkat. Semua terdiam melihat pria itu masih hidup. Saya tahu kalian punya banyak pertanyaan, ucap Rungkat. Tapi sekarang kita punya musuh yang lebih besar dari sekadar Dewi. Bang Jack bebas, dan dia tidak akan diam saja. Mereka semua saling menatap. Topan menggenggam senjatanya erat. Kalau begitu, kita belum selesai. Pak Rungkat menatap cakrawala yang mulai terang. Belum, ini baru permulaan.